Lagi pula, mengapa halaman itu tiba-tiba diubah total, Citra? Biasanya kan halaman itu selalu diisi oleh tulisan Rian. Justru karena itu, Melissa, tulisan Rian memang bagus, tapi terlalu berat. Zaman sekarang, siapa yang mau membaca puisi sepanjang 5 halaman yang membahas kesedihan sepotong batu bata? Kita butuh tulisan yang digemari. Oleh karena itu, saya memasang artikel Saras tentang cara mendapatkan uang dari menulis di internet. Citra, apa maksud semua ini? Mengapa cerita pendek dan puisi saya dihapus dari halaman utama? Kamu menggantinya dengan tulisan yang dangkal seperti ini. Rian, berbicara pelan-pelan. Ini ruangan pengurus, bukan pasar. Saya pemimpin redaksi di sini, Rian. Dan itu adalah keputusan yang adil. Majalah dinding kita butuh pembaca, bukan hanya tempat untuk memuaskan kesombonganmu. Kesombongan kamu bilang? Ini sastra, Citra. Ini adalah karya seni. Kamu mengganti karya seni dengan artikel murahan yang bisa dicari di internet dalam waktu 5 detik. Wah, sepertinya ada yang sedang membahas artikel saya. Suara kalian sampai terdengar ke koridor luar. Nah, ini dia orangnya. Saras, apakah kamu sadar bahwa tulisanmu telah merusak selera membaca mahasiswa? Kamu mendidik orang untuk menjadi pekerja penulis yang mencari uang, bukan seorang penulis sejati. Tunggu dulu, Rian. Pekerja tulisan katamu? Setidaknya tulisan yang kamu sebut murahan ini dibaca oleh 100.000 orang setiap minggu. Dan tulisan ini bisa membayar biaya kuliah saya sendiri. Lalu sastra Mia Agung itu sudah menghasilkan apa selain pembukaan surat penolakan? Nilai sebuah sastra tidak bisa diukur dengan uang, Saras. Sudah, kalian tenang dulu. Jangan menyerang pribadi. Rian, silakan duduk. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak bisa, Melissa. Kamu sahabat saya. Kamu tahu bagaimana saya terjaga sampai larut malam untuk menulis cerita pendek itu. Dan sekarang disingkirkan begitu saja demi tulisan yang laku dijual. Sastra di kampus ini sudah mati. Sastra tidak mati, Rian. Kamulah yang menolak untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita membutuhkan dana untuk biaya cetak. Tulisan Saras menarik pembaca, pembaca menarik sponsor, dan sponsor membuat majalah dinding ini tetap bisa terbit. Jika kita hanya mengikuti keinginanmu, majalah ini akan bangkrut bulan depan. Kalian semua sudah tunduk pada industri. Kalian tidak peduli lagi pada keindahan kata-kata. Hari ini, ayo kita pergi. Tempat ini bukan lagi tempat bagi seorang penulis sejati. Hari ini, ayo pergi. Tidak, Rian. Saya tidak mau ikut denganmu untuk melanjutkan diri lagi. Apa maksudmu? Saya lelah, Rian. Saya lelah mendengar kamu yang selalu merasa paling benar, paling hebat, dan paling disakiti oleh dunia. Citra benar, Saras juga benar. Dunia terus bergerak maju, tetapi kamu diam di tempat sambil menyalahkan semua orang yang tidak memahami karya agungmu. Hari ini, kamu kekasih saya. Kamu seharusnya mendukung saya. Saya sudah mendukungmu selama 3 tahun. Siapa yang menemanimu mengirim naskah? Saya. Siapa yang mendengar kamu membaca puisi berjam-jam? Saya. Namun, pernahkah kamu berpikir, ke depan kita akan lulus kuliah, mau sampai kapan kamu hidup dalam khayalanmu sendiri? Rian, sastra lama itu memang indah. Kita semua mempelajarinya dan menghargainya. Namun, menulis adalah cara untuk menyampaikan pesan. Jika kamu menulis dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh dirimu sendiri, kamu tidak sedang berbicara dengan manusia. Saya tidak bermaksud meremehkan karyamu, Rian. Puisimu sangat bagus. Namun, tulisan yang saya buat adalah jembatan. Orang tidak akan langsung menyukai sastra berat jika tidak diajak melalui bacaan yang lebih ringan. Saya tidak membuang tulisanmu, Rian. Saya hanya memindahkannya ke halaman belakang. Saya masih membutuhkan idealismemu. Namun, saya juga ingin majalah ini tetap hidup.
Tenang, jangan panik. Silakan gunakan lampu senter dari ponsel masing-masing. Sangat gelap ya. Dunia terkadang gelap dan tidak sesuai dengan keinginan kita, Rian. Namun, kita selalu memiliki pilihan apakah mau tetap dalam kegelapan atau menyalakan senter kecil yang kita miliki. Maafkan saya rasa saya terlalu lama mengurung diri di masa lalu. Jadi, apakah tawaran halaman di belakang disetujui? Halaman belakang tidak apa-apa, asalkan kamu tidak mengubah kata-katanya. Dan Saras, mungkin kapan-kapan kamu bisa mengajari saya cara menulis di aplikasi internet itu. Haha, dengan senang hati, wahai pelukis sejati. Apakah kamu mau menulis sesuatu yang baru malam ini? Ya, tentang malam ini, tentang lampu yang padam dan pikiran saya yang akhirnya terbuka.